Kita para kreditur di sini semua mengharapkan hasil yang sama. Gak akan ada way out-nya kalau kita teriak-teriak malah berantem di antara kreditur. Kalau yang bukan duduk kami mau dia. Iya, udah. Kita sama-sama. Ya pemirsa, upaya penyelesaian kewajiban atas permasalahan gagal bayar yang diduga ini dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria melalui jalur PKPU sampai saat ini masih bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, saat ini saya tepat berada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Anda bisa lihat ada sejumlah karangan bunga yang terpampang di depan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ini merupakan suara dari para nasabah yang merasa dirugikan. Dan rencananya di sidang kelima hari ini dengan agenda yaitu untuk pengambilan suara atau voting yang akan dilakukan oleh ratusan nasabah yang hari ini akan hadir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menentukan apakah akan memilih jalur PKPU atau jalur damai atau memilih pilot. Kita akan temukan faktanya. Saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang nasabah yang memang ini merasa dirugikan dari investasi di Indosuria. Sudah bergabung bersama kami, Ibu siapa Bu? Melia. Ibu Melia. Ibu betul nasabah Ibu? Iya betul. Ada buktinya Bu? 2016. Ada buktinya? Coba kita tunjukkan dulu. Bisa ditunjukkan? Ini ya. Oke, sejak 2015 ini total investasinya berapa Bu? Saya nominalnya ya lumayan cukup banyak karena saya emang rencana tahun ini mau pensiun. Berapa Bu? Nominalnya saya nggak mau sebut. Oke, ini kebetulan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan hadiri sidang untuk agendanya voting ya Bu ya? Iya. Ini sudah dapat giliran? Masuk? Sepertinya udah mendekati. Oke, kita tim fakta diperbolehkan ya Bu ya untuk ikut Ibu Melia ke dalam untuk mengetahui jalannya sidang. Ayo Bu, mari Bu. Permisi. Ini sudah ada berapa orang Bu? Ini Bu, total berapa orang nih? Ini kan per 20 kan, ini sudah berapa? Sepertinya udah masuk ke urutan 30-an ya. 30-an. Ini Ibu urutan ke berapa berarti? Saya urutan 1.500-an. Urutan 1.500. Wow. Ayo kita ikuti dan lihat bagaimana jalannya sidang. Tadi ini kita akan kembali berbincang lagi dengan Ibu Melia. Tadi kita sempat berpisah Ibu ya, karena Ibu Melia ini tadi baru saja memberikan suaranya. Sudah voting, apa suaranya Bu Melia? Kalau melihat dengan skema yang ditawarkan dan keadaan yang sangat mepet, kita kemarin baru disodorkan skema dan hari ini juga harus memilih, dan jaminan yang ditawarkan oleh mereka itu agak kurang meyakinkan ya, bahwa jaminan adalah petesan itu sendiri, siapa dan asetnya berapa dan tidak ada laporan keuangannya. Jadi saya agak berat sih untuk memilih. Kita akan tanyakan sebetulnya prosesnya seperti apa dengan pengacara ya, dari sejumlah nasabah ya Pak ya? Dengan Pak siapa? Dengan Stephen Wiratno. Ini pengacara gabungan? Ya, jadi saya ada beberapa klien yang saya wakilkan. Ya. Ini bagaimana sih Pak nanti prosesnya untuk kemudian diputuskan? Oke nih, hasilnya nanti akan pakai jalur damai, diterima atau ditolak? Seperti apa? Oke, jadi begini. Pada hari ini agendanya adalah voting atas proposal perdamaian. Kemarin ada rapat bahwa proposal perdamaian sudah ditawarkan oleh pihak dari Indosuria, di mana proposal itu sudah final katanya. Nah, dengan perkataan final artinya tidak ada lagi kesempatan untuk membahas. Nah, terhadap proposal yang sudah final itu, nah kami semua dipanggil untuk diadakan voting, pemungutan suara. Pemungutan suara itu harus kita pilih apakah proposal perdamaian yang sudah final itu kita terima. Kalau diterima artinya kita berdamai, atau kalau tidak berarti jatuhnya ke pilot. Hasil damai atau pilot itu kalau menurut ketentuan Undang-Undang PKPU dan Kepilotan nomor 37 tahun 2004 itu dikatakan bahwa setengah plus 1 dari yang hadir dan 2/3 dari total tagihan
Apabila yang saya sebutkan tadi mengatakan menerima, artinya mayoritas mengatakan damai. Apabila sebaliknya menyatakan menolak, artinya mayoritas mengatakan mempilot. Ini hasilnya akan diumumkan kapan? Hasilnya harusnya hari ini juga. Hari ini juga? Iya, jadi voting ini dilakukan dengan maraton, dipanggilkan semua, dan kan kalau perkiraan ini kan kreditur itu totalnya 5.200 atau 5.200-an lah kira-kira gitu, dan lebih banyak dikuasakan kepada pengacara. Saya misalkan mewakili sekian kreditur, nah, semua hasil itu ada di saya mewakili, jadi saya mewakili orang-orang banyak itu, sehingga saya datang nggak perlu orang-orang lain yang kreditur itu hadir. Tapi kalau yang mandiri, jadi kalau ada yang pakai pengacara itu dikuasakan, ada yang langsung itu mandiri namanya. Ya, kita akan berbincang dengan salah seorang nasabah yang baru saja ini memberikan suaranya. Betul nasabah ya Pak ya? Betul, saya nasabah. Dengan Bapak siapa? Miharja. Bapak Miharja. Bapak Miharja, ini total investasi di industri berapa? 1M. 1M. Itu sudah sejak kapan? Dari tahun 2015 akhir. Dan ini tadi sudah memberikan suaranya Pak? Saya Apa sudah. Pak? Menerima atau Saya menolak jalan damai? menerima. Lebih baik saya menerima. Alasannya apa? Alasannya gini, kalau saya menerima, ya, saya memberikan kesempatan buat Indosurya untuk bekerja membantu dia mencari uang untuk membereskan cicilan kita. Gitu. Kalau misalnya saya masih tetap menolak, jadi dia nggak punya kesempatan buat bekerja. Kapan dia mau bekerja buat cari uang buat kita? Gitu. Kemarin Pak Hendri kan istilahnya megang kunci di Indosurya ya. Jadi dia itu kemarin datang ke sini, dia itu menjelaskan bahwa dia sebagai pemilik PT Sun ya akan menggaransi pembayaran kita kalau seandainya sampai Wan prestasi, dia akan berikan saham PT Sun tersebut. Nah, selain itu PT Sun itu dia kan di sini kan ada semacam ini ya, semacam proyek kerjanya, proyek kerja mereka. Kayak misalnya di Bogor ini kan dia ada 2,8 T. Ya. Di Sentul dia ada 30 T. Sekarang kan hutangnya dia aja cuma 14 T. 14 triliun. Oke. Kalau seandainya ini jalan 2,8, ini jalan 30 T, ini jalan 3,5 T, belum di Bali, belum di Cengkareng, ya itu kan udah lebih dari cukup. Sudah ada jaminan belum yang disampaikan oleh PT Indosurya bahwa asetnya ini atau harta yang dimiliki lebih dari 14 triliun? Nah, di sini kan dia udah jelaskan. Oke. Sekarang kalau misalnya dia bohong, mana mungkin dia bisa bikin seperti ini? Oke. Dan ini sudah ada tahun-tahunnya kapan ya Pak ya? Ya betul. Ini mulai start tahun 2021, mulai start tahun 2022. Tuh, mulai start 2021. Kan pembayaran kita juga dimulai kan tahun 2021 Januari. Pak ini sebagai anggota atau gimana? Anggota koperasi atau enggak? Jujur awalnya sih kita nggak ngerti anggota atau enggak. Yang jelas dari tahun 2015 itu saya itu hanya sebagai karena koperasi ini koperasi elit, gitu. Dia itu hanya menerima deposito yang besar, jadi seperti 500 juta ke atas, gitu kan. Terus kita ini seperti nasabah di bank, gitu. Jadi kayaknya boleh dibilang bukan anggota ya, kayak nasabah gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sudah bersama dengan satu orang nasabah juga. Ini dengan Pak siapa? Pak Oto. Pak Oto. Pak Oto dan teman-teman juga. Ya, nasabah juga ini. Ini kebetulan juga lawyer, kemudian juga merangkap sebagai nasabah. Oke. Pak Oto, sudah berapa lama investasi di Indosurya? Dari tahun 2016. 2016. 2016 total investasi di sananya? Lumayan lah. Lumayan. Tidak di bawah 5M artinya? Ya. Di bawah 5M. Oke. Nah, bicara soal nasabah Bapak ini statusnya apa? Ini kan koperasi simpan pinjam ya. Nah, ini status Bapak ini anggota koperasi kah? Atau seperti Baru apa? kita kemarin tahu karena dari informasi dari pemiliknya sendiri itu kita sudah diakui sebagai anggota. Sudah diakui sebagai anggota, tapi secara legalitas sudah Tidak belum? ada. Tidak ada. Artinya Tidak ada. hitam dan putih tidak ada ya? Tidak ada. Hanya sebagai pengakuan saja. Ya. Nah, sempat curiga nggak sih Pak? Kan kalau koperasi kan biasanya kan
harusnya buat anggota saja kan gitu. Ya, Tapi kok ini nggak ada awalnya sih legalitasnya, saya bisa kenapa investasi. ibarat bisa naruh percaya, karena ibarat mereka konsepnya seperti kayak bank. Oke. Ya, ada buku tabungan, ada bilet giro, dan katanya ada ATM juga. Nah, nggak curiga Pak, ini kan koperasi, tapi kok sistemnya sistem perbankan Sebagian gitu. korban Ini dengan Bapak siapa? dengan Ricky. Pak Ricky, Saya oke. saya kebetulan lawyer dari Bandung, sekaligus sebagai korban juga. Oke. Jadi hampir sebagian besar yang saya tanyakan kepada para korban itu, mereka rata-rata tidak mengetahui bahwa ini sebenarnya koperasi bentuknya. Oke. Hampir semua, hampir kebanyakan dari mereka berpikirnya bahwa ini adalah bank. Tidak dicek legalitasnya dulu apakah Tidak, ini karena bank dan awalnya kan lain-lain? marketing yang bergerak di Indosuria itu adalah marketing ex-bank. Oh, Dan kita oke. berhubungan dengan marketing itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dan memang biasanya dari bank satu ke bank yang lain. Kita ikutin. Saya tambahkan sedikit ya. Pengurus koperasi dari hari pertama saat sidang ini dimulai, mereka mengeluarkan yang namanya proposal perdamaian. Sekarang mereka mengeluarkan proposal, katanya koperasi. Lah, rapat anggota tahunan yang mana? Nggak ada. Lo kok bisa ngeluarin? Baru kemarin tanggal 8 akhirnya pengurus koperasi mau tanda tangan. Ini kan sesuatu yang aneh. Gitu loh. Di satu sisi mereka menganggap diri mereka koperasi, tapi pada saat pelaksanaannya, operasionalnya tidak berbentuk koperasi. Nama orang di ini ibarat tidak jauh seperti boneka. Ditanya apa-apa juga agak tahu. Nah, tadi ini Bapak juga sempat mempertanyakan proposal ini ya. Kalau di proposal ini kan juga ada, coba boleh dibuka Pak, Ya. yang bagian ini. Nah, ini proyek-proyek ini. Oke. Di sini dikatakan bahwa korban kita akan dijamin oleh PT Sun International Capital. Mereka menyampaikan bahwa PT Sun International Capital bergerak di bidang properti dengan memberikan contoh bahwa ini ada proyek di Bogor dengan nilai di Sentul, ya, kemudian di Serpong, Bali dan seterusnya. Ya. Bogor contoh. Lokasi di mana kita tidak tahu, cuman tulis luas kurang lebih 3,5 hektar. Baru akan dimulai 2021. Sekarang ini baru 2020, kondisi ekonomi lagi ambruk. Apa yakin 2021 akan dibangun apartemen? Sentul. Net project cash flow ya 2,8 T. Ingat, ini adalah net project cash flow. Ini bukan nilai asetnya. Ini diperkirakan untuk membangun proyek ini dibutuhkan dana ya kurang lebih sekian, atau kalau bisa terjual nanti sekian. Berarti sekarang yang jadi jaminan kita apa? Ya tanah kosong. Apa ya tanah kosong itu sini 2,8 T? Saat ini nilai properti lagi hancur. Sorry ya, saya juga nggak tahu ini gambar ngambil dari mana. Dari Google juga bisa. Lokasi kita juga nggak tahu di mana. Ayolah kita sama-sama cek. Bener nggak ini ada lahannya, tanahnya luasnya sebesar ini. Cuman saya bingung kenapa ada nasabah yang percaya dengan janji-janji ini. Ya, masa kita mau dibodohin sih? Saya rasa kita udah ditipu sekali cukup lah. Ya, jangan sampai ditipu 2 kali. Baik, terima kasih Pak Oto dan juga Pak Ricky. Ya. Pasca penundaan sidang dengan agenda putusan majelis hakim terkait Indosuria, bagaimana kemudian tanggapan dari kuasa hukum nasabah sekaligus korban dari Indosuria? Kita akan temukan faktanya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari nasabah sekaligus sebagai korban dari Indosuria. Bersama saya sudah ada Pak Oto Hasibuan. Selamat siang Pak Oto. Selamat siang. Pak Oto, hasil voting kan sudah dikeluarkan kemarin ya Pak ya. Seberapa besar kemudian peluang nasabah ini bisa mendapatkan uangnya kembali? Pertama, kalau homologasi dikabulkan, artinya disahkan perdamaian itu, berarti kan berlakulah perdamaian yang sudah ada. Kalau perdamaian ini, saya katakan tadi, kenapa saya minta menolak? Di dalam undang-undang kepelitan, permohonan ini bisa dibatalkan, tidak disahkan, kalau tidak ada jaminan bagi si kreditur. Undang-undang begitu. Jadi kalau tidak ada jaminan, artinya jaminan pembayaran pada kreditur tidak terjamin, maka hakim bisa mengatakan batal. Dan Pak Oto melihat itu ada di kasus ini? Gak ada jaminannya. Ini kan hanya dia ngomongkan, kan saya akan bayar 2 tahun lagi, saya bayar 3 tahun lagi umpamanya. Apa jaminannya? Tapi di proposal itu sudah ada tertera Pak, misalnya jaminan untuk dari PT Sun membayarkan untuk para nasabahnya yang merasa dirugikan. PT Sun ini siapa? Apa hartanya?
Dia mau taken nggak corporate garantinya? Kalau mau taken, kalau dia juga gagal bayar, bagaimana risikonya? Terus kemampuannya membayar apa, hartanya apa? Dia hanya ngomong kami akan menjamin. Dan itu juga belum kita lihat apakah sudah ditandatangani atau tidak, ya kan? Nah, jadi harus jelas kan, begitu ya. Kalau PT Sunda datang ke sana, dia katakan oke, saya jamin, saya ini bonafit, saya punya harta. Kalau saya nggak bisa jamin, harta saya bisa diambil. Nah, kalau juga PT-nya juga mengatakan saya nggak sanggup bayar juga, terus apa resiko? Sama aja kan? Ini bukan milik KSP. Jadi kalau ini milik pihak ketiga atau milik PT Sun, maka pihak ketiga atau PT Sun itu harus memberikan suatu pernyataan atau jaminan seandainya janji daripada KSP itu tidak bisa dipenuhi seperti dalam proposal, maka dia siap untuk menyerahkan ini sebagai gantinya. Jangan dia bilang, oh saya sudah bangun di sana, nanti saya bayar. Ini nggak ada jaminan itu, kalau gambar-gambar ditunjukkan, ya kan? Tanahnya punya siapa dan sebagainya. Artinya asetnya itu tidak cukup untuk kemudian membayarkan yang ditagihkan senilai 14 triliun rupiah? Iya, pasti. Gitu. Kami ini sama sekali tidak ada keinginan dia pilot. Itu perlu diketahui dulu. Nggak ada sama sekali. Karena bagi kami, pilot itu adalah pil yang paling pahit. Ya kan? Tapi kami berjuang untuk mengatakan bahwa tolong buktikan itikat baikmu. Bayarlah uang muka umpamanya DP berapa persen. Kalau betul-betul itu saja kita minta. Sisanya Anda mau cicil silahkan. Ya kan? Masa 14 triliun itu habis nol? Kan nggak mungkin dong 14 triliun itu habis nol semua. Jadi istilahnya saya kan mewakili klien saya. Klien saya ini kan boleh katakan orang banyak yang sudah sampai ada bunuh diri katanya. Orang lain ya, bukan klien saya tapi ada katanya yang bunuh diri. Ada yang sampai makan bubur dia untuk nyolokkan anaknya karena uang ini kan bersenanya untuk kepentingan sekolah anak. Jadi saya merasa kenapa saya ngotot berjuang ini bukan it doesn't matter about money buat saya gitu loh. Ini ada perjuangan saya buat mereka ini. Kasihan rakyat ini gitu loh. 6 triliun saja si Bank Senturi, ribunya bukan main negara kita ini. Ini 14, berapa? 4,7. Adem ayam gitu loh. Itu yang menjadi saya heran. Jadi saya sebenarnya berjuangnya ini bagaimana ya supaya jangan terulang lagi seperti ini gitu loh. Baik, terima kasih Pak Otto Hasibuan. Jadi dari total hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 9 Juli 2020, yaitu jumlah kreditor yang hadir adalah sebanyak 4.724, mewakili total suara 1.165.722 suara, dengan jumlah kreditor setuju sebanyak 3.616 kreditor, dengan total suara setuju 855.709 suara atau 73,41%. Kemudian jumlah kreditor tidak setuju sebanyak 1.108 kreditor, dengan total suara 310.013 suara yang mewakili dari 26,59%. Demikian, terima kasih. Kita dapatkan informasi dari ratusan yang hadir, ini ada yang pihak yang dulu ini sempat bekerja di Indosurya. Kita akan menggali lebih dalam seperti apa sih sebetulnya dapur di dalam Indosurya. Nah, sudah bersama saya saat ini. Ya. Dengan Pak siapa? Saya dengan Eko Yuwono Eko Priyo. Pak Eko Yuwono, ya. Dipanggil Pak Eko ya Pak? Dipanggil Eko, betul. Pak Eko ini betul dulu sempat bekerja di Indosurya? Ya, sampai dengan April tanggal 31 Maret kita masih sebagai karyawan Indosurya. 31 Maret tahun 2020. Tahun 2020 masih masih bekerja sebagai karyawan Indosurya sampai kita di PHK sepihak oleh SE yang diterbitkan oleh surat edaran yang diterbitkan oleh manajemen tanpa kop surat yang menyebutkan bahwa di tanggal 1 April apabila tidak dihubung sama manajemen berarti mereka menyatakan mengundurkan diri. Tapi saat itu kita tidak ada yang membuat surat pengunduran diri. Artinya PHK sepihak ini dibungkus dengan cara-cara mengundurkan diri. Bapak sebagai apa di Saya di Indosurya sebagai Head Appraisal dari Indosurya Simpan Pinjam. Oke, total yang di PHK karyawan di Indosurya berapa? Total yang di PHK menurut catatan saya terakhir itu kurang lebih sekitar 500. Kalau kayak begitu apa kemudian yang terjadi Pak
sebagai karyawan yang pernah dulu bekerja di Indosuria? Yang jelas gini, karena kita merasa bahwa kita tidak pernah mengundurkan diri, kita berjuang sampai dengan saat ini untuk mendapatkan hak kita sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 2003. Dipertanyakan begini, Indosuria ini secara legalitas, Bapak kan tadi mengatakan sudah tahu dapurnya kan? Secara legalitas ini memang apa? Investasi atau koperasi simpan pinjam? Awalnya koperasi. Memang secara legalitas koperasi. Tapi simpan operasinya, pinjam. secara operasionalnya? Pada saat beroperasinya itu berkembangnya memang luar biasa sekali. Karena saya lihat yang namanya koperasi itu pasti ada limit-limit tertentu lah untuk bisa dimainkan atau dijadikan aturan main dalam koperasi. Tapi makin ke sini itu sudah berkembang, bahkan ya terbukti dari dana yang terhimpun itu kurang lebih sekarang sudah sampai menurut catatan PKPU sekarang sekitar 14 triliun. Artinya sekarang sudah berkembang menjadi investasi. Betul. Yang awalnya legalitasnya hanya koperasi simpan pinjam saja. Betul. Oke. Nah, ini apa Pak kalau melihat kejadian ini ya sudah ada hampir lebih dari 5.000 nasabah yang kemudian merasa dirugikan. Ya. Apa sebetulnya yang terjadi di dalam sih Pak? Berapa kali kita ketemu dengan pihak manajemen hanya memberikan statement kita berusaha untuk memperbaiki ke depan tanpa perlu lagi melihat sejarah ke belakang. Padahal jujur saat itu kita masih tahu kita masih ada bisnis di situ. Kita masih ada piutang berupa kredit yang masih jalan, masih ada di situ. Jadi buat saya kayaknya alasan untuk tidak ada bisnis kayaknya nggak masuk akal ya. Itu tadi sedikit pernyataan ya atau ungkapan atau bisa disebut yang disampaikan oleh pihak yang dulu sempat menjadi karyawan dari Indosuria tapi saat ini sudah mengalami PHK, mengatakan bahwa sebetulnya secara legalitas Indosuria ini merupakan koperasi simpan pinjam. Ini artinya memang tidak memiliki kewenangan untuk kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kemudian berubah proses bisnisnya, yaitu tadi pernyataan dari kedua orang ini adalah proses investasi. Nah, kita akan temukan fakta lainnya. Hasil voting atau pemungutan suara tadi sudah diumumkan. Nah, kemudian bagaimana implikasinya terhadap para nasabah yang saat ini masih menantikan pengembalian uang mereka? Saya akan mengajak Anda untuk langsung nanti berbincang dengan tim kuasa hukum dari Indosuria. Kita akan langsung meminta tanggapan dari tim kuasa hukum Indosuria, Pak Hendra Wijaya. Pak Hendra, putusan sudah ya Pak? Ya. Apa kemudian implikasinya ke nasabah? Bagaimana kemudian untuk pengembalian uangnya dan lain sebagainya? Oke, itu nanti kita akan skemanya itu akan kita lanjutkan lagi. Yang seperti yang sudah didengarkan dari Pak Henry Surya selaku penjamin akan membuka posko di GH Surya. Nanti itu akan disebarkan melalui media-media dan juga akan disebarkan melalui surat secara tertulis kepada para kreditur. Sejauh ini skema perdamaian yang sudah diajukan oleh pihak Indosuria kepada para nasabah seperti apa Pak? Kalau kita boleh tahu. Sorry? Untuk skema perjanjian yang sudah diajukan oleh Indosuria kepada para nasabah ini seperti apa sejauh ini? Skema perjanjiannya? Iya. Kemarin sudah dijelaskan juga ya melalui Pak Henry dan juga KSP. Itu nanti kita akan jelaskan kembali, kami ulang lagi dalam media tertulis dan juga press conference yang berikutnya. Oke. Sudah, kalau boleh saya bacakan Pak, ini ada misalnya untuk jaminan melalui PT Sun dan lain sebagainya, pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana itu Pak? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan kan, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Hendy bahwa ada standby guarantor dari PT Sun mengenai aset-aset yang akan diberikan atau apa saham-saham yang diberikan. Nanti secara teknisnya itu akan dari KSP dan PT Sun itu yang akan memberikan secara langsung berikutnya. Nah, ini PT Sun ini perusahaan apa sih Pak sebetulnya? Mungkin bisa dijelaskan lokasinya di mana saja? Ya, gitu. PT Sun itu setahu kami ya kan itu adalah sebuah perusahaan untuk pembangunan seperti developer, katakanlah membangun apartemen, kemudian membangun perumahan, ya kan, dan jual beli tanah dan bangunan. Sudah ada bentuk bangunannya? Sudah ada. Sudah ada. Di lokasi mana saja Pak? Nanti akan kami berikan. Oke. Berikutnya. Tapi artinya ditegaskan sekali lagi sudah ada bentuk bangunannya dari PT Sun itu aset-asetnya? Sudah ada.
Sudah ada. Sudah ada. Oke. Dan aset-asetnya itu apakah kemudian melebihi dari tanggungan atau misalnya 14 triliun, lebih dari 14 triliun? Saya belum bisa menjawab karena itu harus yang menjawab adalah Direktur Saham Kapital. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya Pak, kita bertanya soal koperasi simpan pinjam Indosuria. Ini sebetulnya apa sih Pak? Proses bisnisnya ini investasi kah? Atau koperasi atau bagaimana? Secara legalitas? Secara legalitas itu adalah koperasi KSP yang mempunyai izin ya sejak tahun 2012. Artinya secara legalitas ini koperasi, tapi secara proses bisnisnya Tidak, investasi? ini adalah koperasi simpan pinjam sesuai apa yang telah didaftarkan di Kementerian Koperasi sejak tahun 2012. Oke. Kalau memang secara legalitas itu adalah koperasi, tapi kemudian kenapa para masyarakat ini bisa melakukan investasi di perusahaan Indosuria? Oke. Seperti yang sudah dijelaskan, koperasi itu akan melakukan simpan dan pinjam. Sudah dijelaskan kemudian oleh KSP Indosuria dari sejak kemarin. Oke. Nah Pak, kita ini minta konfirmasi juga. Ada mantan karyawan dari Indosuria mengatakan bahwa sebetulnya secara legalitas ini memang merupakan koperasi, tapi seiring berjalannya waktu ini merupakan Tidak, ini adalah jelas ada koperasi simpan pinjam yang sudah dijelaskan dari sejak kemarin. Oke. Artinya Dan tidak artinya koperasi ini mempunyai badan hukum yang resmi. Bisa dilihat, dicek di Kementerian Koperasi. tentu publik ingin tahu Pak dari pihak kuasa hukum Indosuria mengenai transparansinya ini seperti apa. Tentu ini juga menjadi tanda tanya publik. Ya pasti setelah ini kan pasti ada lebih transparansi kembali, ya kan. Dan kemudian kita akan mengadakan rapat anggota tahunan juga ya. Kita akan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dari kreditur kepada KSP Indosuria. Kita juga akan segera membuka posko seperti yang sudah disampaikan kemarin untuk yang lansia, untuk orang sakit, untuk yang memerlukan itu akan kita buka posko. Oke. Ya. Satu lagi Pak, ini jadi pertanyaan publik seperti ini. Cukup ya, udah. Kalau untuk bunga Pak, ini kan udah bunganya cukup. adalah 9 sampai 12% Pak. Itu udah Pertimbangannya terlalu dalam seperti ya. Nanti dibicarakan. Itu urusannya. Ya, Oke. Oke, jadi ini kalau misalnya mau minta tanggapan soal ini ke siapa Pak? Boleh ke saya nanti WA aja. Oh Ya, aja. oke. Kalau di publik nggak boleh Pak? Oke, cukup ya. Kenapa Pak? Kalau di publik nggak boleh Pak? Oh, udah cukup hari ini. Saya udah capek ya. Oh, gitu. Oke, makasih ya. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan tim kuasa hukum dari Indosuria. Kita akan cari fakta lain selanjutnya. Bapak Ibu Direktur serta para kuasa hukum, serta Bapak Ibu Direktur Koperasi KSP Indosuria dan kuasa hukumnya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Seperti yang telah saya sampaikan dalam press conference yang waktu lalu, saya sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosuria Cipta, saya bersedia membantu penyelesaian atas tagihan Bapak Ibu kreditur sekalian. Oleh karena itu, sebagai bentuk etikat baik dan moral obligasi, saya hadir di ruang rapat kreditur pada hari ini. Ya, sebagai pendiri sekaligus mantan pengurus, dari hati yang paling dalam saya mau minta maaf dulu nih. Karena kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian, maka KSP ini sudah berjalan sekitar 8 tahun dan termasuk salah satu koperasi yang terbesar di Indonesia. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk sekali lagi memberikan kesempatan kepada kami untuk merealisasi skema perdamaian yang tadi sudah ditawarkan. Nah, kami juga berharap dukungan, kepercayaan sekali lagi dari Bapak Ibu dan doa-doa untuk persoalan ini bisa segera selesai. Ya, kami tim Fakta tadi mengikuti para nasabah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuju ke gedung Indosuria. Kebetulan ini ada para nasabah, Pak. Ini mau ke Indosuria? Iya, betul, Mbak. Apa agendanya, Pak? Ya, kita mau menanyakan masalah gedung yang mau dianggunkan menjadi jaminan kepada para nasabah. Jadi aset-asetnya ya, ini ya, ini Pak, ya? aset-asetnya, Pak.
Saya mau tahu apa betul ini asetnya ada atau tidak. Jangan nanti akhirnya dia bilang ada, nggak taunya nggak ada, ini jaminannya jadi nggak jelas nanti. Oke, ini mau langsung masuk Pak? Ya, ayo kita masukin Mbak. Mau Ya. juga ikut Bapak ini ayo. untuk meminta kepastian ya, mengikuti Bapak ini, di mana tadi disampaikan bahwa para nasabah ini meminta kepastian kepada pihak Indosuria mengenai nasib atau kepastian pengembalian uang mereka. Yakin Pak? Yakin. Bisa kita lihat apa? Sebab yang bisa ngasih pernyataan apapun kan dari pengurus. Nah, ada satu orang, wah Pak saya nggak berani ya. Gitu, dia bilang. Dia kan yang biasa kan. Jadi dia yang bisa ngasih pernyataan, tentunya pengurus-pengurusnya lengkap semua. Iya, gitu aja masalah. Pengurus adanya kapan Pak? Nah, saya kurang tahu. Tadi katanya kan ada di sana itu di pengadilan. Besok mungkin ada. Hari Sabtu. Oh iya. Senin. Senin mungkin. Mereka masih ngantor mereka setiap hari. Masih ngantor. Oh. Kurang lebih ada 40 orang. 40 orang kan ya. Oh. Iya. Jadi Jadi gimana? Kita masih belum dapat informasi jadinya. Iya. Oke, kalau gitu Pak. Nanti coba deh kalau memang mungkin Senin nanti kita kembalikan ke Pak. Terima kasih ya. Ya, jadi ini tadi para nasabah tidak berhasil untuk kemudian bertemu dengan pihak manajemen Indosuria karena tadi informasi dari petugas keamanan mengatakan kalau tidak ada pengurus yang saat ini berada di Indosuria di jam ini ya. Dengan Pak siapa? Ya, saya Santoso. Pak Santoso, ini tadi nggak berhasil ketemu dengan pihak manajemen? Iya, belum Pak? berhasil. Ya, selama ini kita masih pingin untuk kepastian ya, karena kalau belum ada kepastian ya bagaimana saya bisa percaya? Sedangkan yang ada saja sampai hari ini tidak ada satu kepastian. Apalagi future-nya katanya ada satu perusahaan yang bisa menjamin, tetapi masih belum ada kejelasan juga. Nah, sedangkan uang nasabah ini kan bukan kecil, cukup besar. Nah, tapi kalau nggak ada jaminan yang pasti begini kan jadi ya kita juga ragu, bertanya-tanya gitu loh. Nilai nasabah besar, kalau untuk Bapak sendiri berapa Pak total investasinya? Ya kalau saya kurang lebih 11 Mbak. 11 apa miliar? 11 miliar betul. 11 miliar rupiah? Ya betul. Oke. Ini alasan menginvestasikan ke sini apa Pak? Ya karena marketingnya cukup bercerita yang lebih-lebih, katanya gedungnya semua cabang itu adalah pemilik sendiri dan ini sudah cukup lama 30 tahun. Akhirnya kita percaya. Kalau bicara masalah bunga waktu itu ya tidak terlalu beda banyak dengan bunga bank yang biasa. Berapa waktu itu? Waktu itu ya kalau bunganya 9,5, waktu itu bunga bank lain 7%, 8% waktu itu. Jadi nggak beda banyak. Jadi ini bukan sesuatu yang menjanjikan ke bunganya sebetulnya. Tetapi kita lebih percaya karena apa? Karena gedungnya milik semuanya sendiri katanya. Sudah berapa lama sih Pak investasi di Indosuria? Kalau yang saya yang belakangan ini bulan Januari saya masuk, saya ambilnya tiap 6 bulan. Oke. Nah, bulan Februari belum 1 bulan, tahu-tahu tutup. Bunganya aja saya belum pernah terima. Jadi gitu. Jadi awal masuk itu sudah 11 miliar itu Pak? Ya, jadi gitu. Oke. Ini apa Pak langkah selanjutnya dari teman-teman atau para nasabah ini? Ya, kita masih ingin tahu untuk kejelasannya ya. Sebab kalau tidak ada kejelasannya itu siapa yang mau percaya Mbak? Sekarang yang 14,7 triliun aja nggak jelas. Kalau sekarang mau dipindahkan seolah-olah ada jaminan PT Sun ini gitu loh. Nah, kita mau cari tahu lagi. Terima kasih Pak Baik. Santoso dan juga teman-teman. Iya, sama-sama Mbak. Pihak kepolisian telah menetapkan beberapa orang tersangka, salah satunya adalah mantan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria adalah Henry Surya. Kita akan mengetahui bagaimana kemudian perkembangan penyidikan atas kasus ini. Kita akan langsung tanyakan kepada Kadif Humas Mabes Polri. Barusan saja tim Fakta bertemu dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Tadi disampaikan
bahwa belum bisa menyampaikan mengenai perkembangan penyidikan kasus ini karena saat ini kasus gagal bayar yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria masih ditangani oleh Barreskrim. Kita akan langsung tanyakan kepada Kabarreskrim Polri. Siang Mbak, mau ketemu Pak Kabarreskrim? Bisa? Bisa, silakan scan KTP dulu ya. Oke, ini stand KTP, setelah itu langsung ke lantai berapa? Lantai 17. Ke lantai? 17. Oke, terima kasih. Tadi tim Fakta barusan saja mencoba dan juga berusaha untuk bertemu dengan Kabarreskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, tapi memang sampai saat ini belum ada keterangan yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus dugaan gagal bayar yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Kita akan temukan fakta lain berikutnya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Pak Ahmad Zabadi. Ini Indosuria menghimpun dana masyarakat atau publik senilai 14 triliun rupiah. Sebagai regulator, apa sih Pak sebetulnya yang terjadi? Ya, Indosuria ini secara khusus bahwa dia sebagai badan hukum koperasi jelas legal memang. Tapi kemudian dalam prakteknya dia kemudian menawarkan investasi simpanan berjangka dengan bunga tinggi yang pengaturan dan penetapannya itu tidak melalui mekanisme rapat anggota, lalu kemudian melayani bukan kepada anggota. Ini jelas sebuah praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, karena koperasi simpan pinjam hanya melayani anggota. Nah, karena bertentangan itu, apa kemudian sikap yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan juga UKM mengatur ini? Pada pemeriksaan mereka tahun 2018 kita sudah menemukan beberapa penyimpangan mereka. Misalnya antara lain adalah terkait dengan keanggotaan, bahwa sebagian besar mereka melayani non anggota. Bahkan ada badan hukum yang sebagai sebuah badan hukum yang juga dilayani oleh mereka yang dengan status seolah-olah sebagai anggota, nasabah anggota. Padahal keanggotaan koperasi itu orang per orang, bukan badan hukum. Kemudian mereka membuka berbagai layanan cabang di berbagai daerah yang ternyata kita cek juga tidak memiliki izin operasional pembukaan cabang. Kita temukan juga misalnya mereka tidak menyampaikan laporan keuangan secara reguler yang seharusnya bagi sebuah koperasi simpan pinjam. Mereka harus memberikan laporan secara reguler tiap tahun gitu. Dari hasil rapat anggota yang mereka lakukan, mereka wajib melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Laporan-laporan yang mereka lakukan itu tidak secara konsisten sesuai dengan aturan. Jadi sanksi yang diberikan ketika itu oleh Kemenkop seperti apa Pak? Ya, maka kemudian pada tanggal 26 Februari 2019 kita memberikan teguran tertulis. Yang ini kemudian memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ternyata juga sampai dengan waktu yang kita berikan mereka belum juga melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu lalu kita memberikan yang kita sebut dengan tindak lanjut sanksi administratif, teguran tertulis pertama tadi pada tanggal 6 November 2019. Setelah itu kan kemudian kita kenal dengan istilah gagal bayar dan seterusnya dari nasabah-nasabah itu. Sehingga ini bergulir menjadi sebuah kasus. Jadi ini teguran, sanksinya hanya teguran tertulis saja Pak? Ya. Artinya tidak bisa melakukan misalnya penutupan dan lain-lain itu karena merupakan ranah peradilan begitu? Penutupan dimungkinkan. Tapi kenapa tidak ditempuh? Ini kan sedang sebuah proses. Ketika ini sedang dalam proses pengambilan tindakan, kasus sudah meledak. Lalu ada kasus, kemudian ada COVID dan seterusnya. Seiring dengan perjalanan ini kan sudah menjadi kasus. Indosuria sendiri sudah diblokir, di polis lain dan seterusnya, sehingga mereka sudah secara praktis sudah tidak bisa melakukan kegiatan usaha. Pengawasan dan juga penindakan yang akan dilakukan oleh Kemenkop sendiri sebagai regulator agar kejadian serupa tidak terulang lagi seperti apa? Kedepan ini memang kita akan melakukan penguatan regulasi pengawasan koperasi dan beberapa dukungan regulasi pengawasan yang kita harapkan juga melalui suatu proses koordinasi dengan berbagai pihak-pihak terkait. Kami juga sudah dapat rekomendasi dari Barreskrim bahwa perlu dalam undang-undang perkoperasian itu mengatur tentang
adanya tindak pidana pengaturan tentang sanksi pidana dan denda. Inilah yang sekarang kemudian kita sedang ajukan baik kepada untuk dalam kerangka Omnibus Law ini di Undang-Undang RUU Cipta Kerja, kita mengusulkan satu kerangka aturan tentang pengawasan koperasi, kemudian tentang adanya sanksi pidana terhadap praktek-praktek penyimpangan koperasi dan denda tentunya. Kemudian juga kita juga mengusulkan untuk adanya lembaga penjamin simpanan anggota koperasi. Ya. Artinya koordinasi antara lembaga itu diperlukan untuk dalam proses pengawasan. Terima kasih Pak Ahmad. Baik. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya ini dituding melakukan berbagai macam siasat untuk menjaring dana masyarakat. Janji untung besar dengan iming-iming bunga 9 hingga 12%. Ini di atas bunga normal yang ditawarkan oleh Bank Umum, yaitu 5 hingga 7%. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya menghimpun dana publik mencapai angka yang fantastis, 14 triliun rupiah dengan total nasabah yaitu lebih dari 5.000 orang. Dari penelusuran kami menemukan fakta bahwa sampai saat ini yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak, terutama para nasabah, adalah mengenai keberadaan dan juga legalitas dari aset-aset yang dimiliki oleh PT Sun sebagai perusahaan yang menjadi penjamin dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya untuk membayarkan uang para nasabahnya. Semoga kasus ini bisa menemukan titik terang.